Bioinformatics, Molecular Structure, and Nanotechnology. Jadi, Roundtable Edition 4 ini terdiri dari serangkaian sesi dari jam 1 hingga jam setengah 4. Nah, kalau dilihat-lihat, temanya ini menarik sekali dan berbeda banget dengan tema-tema sebelumnya. Oleh karena itu, bisa AI mengundang narasumber-narasumber luar biasa yang akan membawakan tema ini. Pada sesi 1, narasumber kita diantaranya ada Prof. Syahbudin. Beliau adalah dosen di Universitas Pancasila. Lalu ada Pak Miftahul Madya SSI, beliau adalah researcher di BISA AI, dan Pak Octaviano Pratama MKom, beliau adalah Chief Scientist di BISA AI. Oke, untuk para narasumber bisa dibuka webcamnya. Selamat siang, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Profesor? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua juga betul. Baik, untuk Pak Oktav dan Pak Miftah bisa dibuka juga webcamnya. Saya nggak pakai. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Mohon maaf, Ibu Moderator, kayaknya webcam saya bermasalah. Oh iya, baik-baik Pak Miftah. Oke. Oke, baik. Jadi teman-teman para peserta, pada sesi ini yang pertama akan mempresentasikan materi adalah Prof. Syahbudin. Untuk Prof. Syahbudin, apakah sudah siap, Prof? Sudah siap, tinggal masuk ke presentasi aja. Oh, oke. Profesor, boleh saya sedikit kasih biografinya kepada para peserta? Biografi ya? Ya, saya sampaikan. Ya. Ya, silakan sampaikan. Ada. Oh ya, oke. Jadi Profesor Syahbudin ini lulusan UI dan mengambil gelar S3-nya di Universitas of New South Wales pada tahun 94 di bidang Material Engineering. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai dekan di Universitas Gunadarma dan dari tahun 2014 hingga sekarang beliau menjabat sebagai dosen di Universitas Pancasila. Oke, baik, Profesor. Oh, selamat siang Pak Oktav. Ya. Oke, baik. Jadi Pak Oktav, untuk sesi pertama akan dimulai oleh Profesor Syahbudin, baru kemudian dilanjutkan oleh Pak Oktav dan Pak Miftah. Oke, baik. Untuk slide. Oh ya, untuk PowerPoint nanti Prof akan di share screen oleh kami. Nanti Prof tinggal bilang next aja. Oke. Ya. Oke. Bentar ya, Prof. Oke. Baik, apakah sudah muncul? Belum. Sudah mulai. Oke. Oke, saya bisa mulai, Pak? Ya, silakan Profesor, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya sharing tentang penelitian badan syarat dari TV. Jadi beberapa tahun ini penelitian ini besar sekali, ya. Coba di next silakan berikutnya.
Ya, next. Bikin suara. Bikin suara dulu. Ininya bisa dinaikin nggak berikutnya? Slide berikutnya silakan. Mohon maaf, moderator sepertinya suaranya belum terdengar. Ya, jadi Ya, nggak terdengar. kalau next gitu di berikutnya, itu slide berikutnya. Nggak kedengeran. Bentar. Oke, bisa nggak itu? Ya. Jadi tolong di slide kedua. Slide kedua. Oke lah, ini saya cuma kasih gambaran sedikit ya. Melantar belakangi kenapa penelitian lagi kita lakukan. Yang pertama itu sumber daya, sumber alat kita tentang ini sebenarnya sangat besar, dan jadi dari pemberitaan yang banyak itu kita melihat ya, kita melihat kemungkinan mungkin Indonesia menghadirkan nikel terbesar di dunia. Itu melatar belakangi kenapa kita fokus ke sana. Yang kedua ya, jadi bahan nikel itu adalah bahan ya, jadi digunakan sebagai bahan untuk baja sekarang dan alat. Nah, dua bahan ini aplikasinya jadi mesin jet ya, komponen mesin jet, gas nuklir, pembangkit tenaga listrik turbin, turbocharger, dan satu lagi knalpot lah. Knalpot nanti karena kita pakai turbocharger, knalpotnya tidak panas gitu. Nah, perkembangannya ya, dia ternyata punya sifat tahan korosi temperatur tinggi kedua bahan. Kemudian kuat pada temperatur, kekuatannya juga cukup bagus ya, temperatur tinggi. Yang paling penting sebenarnya adalah tahan krik ya. Tahan krik ini ya tentu pada temperatur tinggi. Jadi biasanya dikenal krik ini sebagai kalau misalnya bahan dipanaskan biasanya ada sifat muruknya. Nah, pemakaian sekarang reaktor generasi 1 sampai 3 itu digunakan pada sekitar temperatur 300 derajat. Nah, tapi sekarang reaktor generasi keempat itu diproyeksikan suhunya dari 400 sampai 1100 derajat. Jadi nantinya ada perubahan yang signifikan dari 300 sampai ya 400 ke 1100. Jadi ini generasi reaktor yang baru ini lebih bersih dia, tapi energinya juga lebih banyak ya. Nah, kemudian juga turbocharger dapat dipakai di hampir setiap mesin. Tapi turbocharger yang terbaru, jadi orang sudah desain juga, itu diperkirakan sekitar 1000 derajat nanti. Karena hasil pembakaran mesin itu sampai ke outlet manifold itu hampir 850 derajat. Jadi perkembangannya nanti akan lebih jauh gitu, tinggi. Nah, kemudian juga
turbin juga sama turbin. Jadi turbin itu sekarang itu pakai sinyal kristal superalloy satunya. Nah itu ada peluang sebenarnya baja tahan karet itu bisa menggantikan superalloy. Sekarang lagi secara ekstensif banyak peneliti melakukan penelitian ini. Jadi banyak karet nanti akan menggantikan superalloy di untuk pisau turbin jenis baru. Nah, saya kira kata belakang itu kita lihat dulu lah. Kalau saya fokus ke baja nirkaret yang dipakai sekarang, ya baik di reaktor mesinnya, kemudian turbin ya itu rata-rata SS 3 dan 4 ya, gambar sedikit 38, 39, kemudian baja kapasitas 316 ini ramai dipakai untuk charger, kemudian baja nirkaret presipitasi itu ada pentak ya, ini pakai reaktor nuklir ya, sedangkan seni juga sama digunakan di reaktor nuklir. Nama kemudian paten citik ya, di bagian nirkaret paten citik ini bisa 403, 405, 406, 409 dan 439 ya. Jadi pemakaiannya luas sekali, hampir semua mesin yang menggunakan engine ya, mesin dan pembakaran di dalam tentu pakai baja nirkaret untuk knalpotnya dan turbochargernya. Jadi kalau Anda bayar mesin di kapal laut, sekarang harus ada turbocharger. Jadi ini saya cuma melihat itu gitu. Jadi, makanya kapal laut sekarang bisa ngebut betul-betul ya, kita lihat ternyata turbocharger gitu. Nah, perkembangan yang terbaru baja nirkaret ini, perkembangan terbarunya kita ya beberapa informasi kita juga mengembangkan ada namanya baja nirkaret super asukin ya, jadi austentic, baja nirkaret super peritik, kemudian baja nirkaret ini ODS austenitic. ODS itu adalah oxide disperse strengthening. Jadi dia diberi pupuk ini diberi pupuk di baja sedikitnya. Kemudian ada baja nirkaret ODS peritik, lalu ada baja nirkaret ODS presipitasi. Ya, tadi bercontohkan baja nirkaret presipitasi itu adalah 286 yang banyak dipakai di reaktor nuklir. Nah, sifatnya tentu diharapkan yang terbaru ini sedang banyak diteliti banyak orang tuh mampu memenuhi tadi dia kuat kekuatan tinggi, tahan korosi, tahan trik pada temperatur dari 400 sampai 1100. Yang ini menarik sekali. Nah, untuk mencapai sifat-sifat itu, ya, saya garis bawahi hubungan di dalam bahan itu adalah hubungan struktur dan kerapatan dislokasi. Jadi dengan struktur dan kerapatan dislokasi yang idealnya, itu sifat mekaniknya akan meningkat ya. Itu pada temperatur tinggi. Biasanya untuk mencapai itu orang membuat struktur ya. Jadi kenapa saya berbicara tentang nanoteknologi pada baja tahan karet, salah satunya itu. Jadi kita harus membentuk nanostruktur. Ada beberapa cara ya untuk membuat itu. Ada namanya mechanical alloy yang biasanya
banyak orang akan pakai milling, bal milling. Kemudian ada severe plastic deformation. Ya, ini tekniknya membuat struktur itu termasuk backup ya, buat channel ini serba. Dan yang terakhir dengan cara ditaruh di turbo, teknik terbarunya spark plasma sintering. Jadi di sini banyak berlomba-lomba buat nanostruktur, termasuk untuk baja rata. Nah kemudian ya, tadi saya bicara tentang ODS ya, oxide disperse strengthening. Itu kita memasukkan bubuk keramik ya. Jadi bubuk keramik ini keramik oksida, keramik nitrida, keramik karbida, dan bukan bromida ya, bromida ya. Jadi keempat ini tadi orang tertarik ke oksida sekarang. Masih banyak peluang kita meneliti dengan memasukkan bubuk ke bahan baja tahan karat ini untuk keramik karbida dan satu lagi bromida ya. Nah itu mengarah ke krik, sifat kriknya dia. Ini keramik dilakukan penelitian. Lalu ada kerapatan dislokasi tinggi. Bahan harus punya kerapan dislokasi tinggi. Caranya ya banyak hal yang digunakan sekarang. Kalau ini kemudian sektor plastik deformation. Nah yang kedua ini perlu dikenal sebagai thermomechanical treatment. Nah itu banyak yang berkurang dislokasi tesis tentang ya kesulitan alat macam-macam ya. Jadi saya lihat peluangnya besar gitu ya. Lalu ini contoh ya, ini nggak tahu nih ada nggak cerita gambarnya, ada nggak di slide-nya? Saya saya cuma perlu nggak dikeluarkan slide-nya ini, moderator? Jadi ada beberapa penelitian yang sudah kita lakukan ya. Cuman saya mau menampilkan di screen, bisa nih moderator, bisa bantu nggak kira-kira? Oke lah, ini contoh aja ya. Salah satu publikasi saya tentang mikrostruktural karakteristik untuk baja baja nit karet 24 krom 2 silikon, maka kita menggunakan bahan lokal nih ya. Dalam penelitian itu kita lakukan bahan besi, krom, silikon, mangan, dan nikel ya. Kemudian kita masukkan ke tungku unsur listrik suhunya 1400 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian kita dinginkan di dalam tungku ya. Ini kita coba membuat baja karet peritiknya. Ada beberapa alat yang kita gunakan di sini. Mikroskop optik seperti biasa itu paling dasar. Kemudian kita pakai HRD-nya tetap di meter. Ya, gimana nih? Apa? Kalian bisa dibantu kan ini? Iya, Pak.
Untuk Prof, suaranya juga bisa agak di kencangkan, Prof. Mungkin ada peraturan suaranya. Oke, siap, Prof. Untuk PPT-nya sedang diurus dengan operator kita. Ya. Oke, baik. Mungkin dari saya saja ya sebentar. Iya. Nah, masuk nih. Oke, sudah masuk ya. Oke. Terima kasih. Silakan Prof, dilanjutkan. Ya. Jadi kita masuk ke riset tadi. Salah satu hasil riset kita. Mikrostruktural karakteristik. Terus slide berikutnya. Terus dilihat kalau terus lagi. Ayo, terus slide-nya berikutnya. Ya terus itu udah kita bahas. Ya balik lagi sekali lagi. Oke. Jadi ini salah satu banyak sekali yang kita teliti menggunakan bahan lokal Indonesia. Kita sih ya secara sebenarnya udah tapi juga nggak ada masalah sekarang itu di beberapa perusahaan sudah bisa direkrut mereka jadi membentuk banyak komponen. Ada beberapa perusahaan yang sudah diakses. Oke, next. Kayak tadi saya sebutkan bahannya ini tadi silikon, kemudian di tungku busur listrik. Tungku busur listrik ini kenal sebagai elektrik up. Kalau lihat yang gede itu ada di Krakatau Steel. Suhunya 1400 untuk 2 jam, tapi kita nggak melebur ke sana. Lalu kita dinginkan dalam tungku. Ya berikutnya. Ayo berikut. Nah ini dia. Ini berapa alat yang kita sudah gunakan ya. Ada tadi yang saya sebutkan persoptik, tadi KFPD ini sejenis difraktometer tapi menggunakan neutron high resolution powder neutron diffraction. Ada di Batam. Ini alat mahal nih, $2 juta. Nah ini. Kemudian kita gunakan pakai SEM ya, SEM scanning electron microscope. Lalu alat privasi ada link. Kemudian ada TEM itu transmisi elektron mikroskop. Kemudian ada 2 perangkat lunak yang kita gunakan. Jadi elektron mikroskop software, satu lagi high resolution ini perangkat lunak juga kan. Jadi digital micrograph ini dibuat oleh digital micrograph. Silakan berikutnya. Nah ini yang mampu sekian yang saya katakan tadi alat, dia cuma ada 3 ya. Satu XRD, diffractometer, yang satu lagi high resolution neutron diffractometer. Nah bahan yang kita tadi cek itu ternyata dia punya struktur ferrit ya. Jadi ferrit di belakang kristal ferrit ini strukturnya kita tentukan kubik pusat berada atau body center kubik. Kita berhasil menentukan parameter fisiknya. Jadi radius parameternya ini sekitar 5,8 meter. Jadi kita 2 pakai 2 ya saling menunjang lah. Cuman kalau HRPD atau ND ini dia resolusinya lebih tinggi karena sampelnya juga berkas itu lebih dalam gitu, penetrasinya dibandingkan
dengan sinar X. Tadi udah saya katakan artinya ada di jembatan. Nah ini riset kayak begini, ya nggak sederhana. Oke, berikutnya. Nah ini pakai apa namanya scanning transmission electron microscope. Ya, itu ada yang Indonesia nih baru yang 300 kP ada. Tapi ada 1 mega. Tapi ini cukup lah ya. Jadi kalau ada lihat di sini dengan apa garis ya, kalau Anda lihat itu garis skalanya 200 nano ya, mungkin kita bisa lihat 100 nano lah. Jadi kita berhasil mengidentifikasi matrik dan precipitate ya. Jadi precipitate ini semacam apa sih, endapan halus lah. Sebenarnya endapan halus itu ada kategorinya ya, ada cluster, ada zona, macam-macam, sampai dia membentuk precipitate lebih besar lagi jadi partikel. Nah ini kita teliti di bahan, jadi di bahan yang kita kembangkan itu kita berhasil mengamati ini ya. Karena kalau kita cerita nano ya kan ya, itu terpaksa kita menggunakan tem ya, itu clear banget gitu nih, kita melihat struktur nanonya bisa kelihatan ya. Kemudian kita juga mengidentifikasi di sana menggunakan EDAX ya, jadi EDAX jadi apa, elemen apa aja yang menyusun matrik dan menyusun precipitate-nya. Jadi dari gambar itu kita bisa lihat ya, ini alhamdulillah ya, nggak tahu dulu ini teman-teman melakukan di mana, tapi kalau sebenarnya ada alat tem ini di UI, ada di TV, satu lagi ada di ITB, saya nggak tahu di tempat lain ya, khusus untuk logam mampu kayaknya, tapi preparasinya repot ya. Kita nanti diskusi lah ya. Berikut, nah ini hasil yang bahan yang sama ya. Jadi kalau lihat di situ kita lihat ada 2 area ya. Ya juga 2 area ini antara matrik dengan precipitate tadi kita fokuskan ke sana, lalu kita dapatkan diffraksi. Diffraksi ini berbeda dengan diffraksi tadi yang sebelumnya, sinar X dengan sinar neutron, beda. Ya, jadi kita berhasil menentukan di sini struktur kristal ya, dari apa matrik dan precipitate. Jadi kalau ada 2 interface ya, jadi kan kita bisa lihat kalau mau lebih dalam lagi ada namanya orientasi relationship antara matrik dengan precipitate ya. Ya nanti mungkin kalau lebih dalam lagi, kalau kita dapat ya kita bisa menentukan ya gravitasi atau homogen dia ya. Jadi ini partikelnya itu dengan apa matrik hubungannya gimana gitu ya. Nanti kalau misalnya ada deformasi, dislokasi movementnya bisa terhalang gitu ya. Jadi atau juga langsung juga bisa. Jadi 2 ini ya kita coba nih ya, genesis yang pertama, genesis sumbu zona 1, kemudian satu lagi sama ya, ini apa namanya dari apa diffraksi area terpilih untuk elektron ya. Nah, berikutnya coba lihat lagi lah kita ya, berikutnya. Nah ini balik lagi tuh, balik satu lagi, sorry, balik lagi. Nah ada nih satu lagi, nah bukan yang udah mendekati yang baru tadi. Satu lagi. Nah udah oke. Nah tadi ada precipitate, ada matrik. Nah kita mencoba ya
secara apa sih gambar dan secara gambar lattice. Jadi kalau dikenal tuh lattice itu adalah bidang atom. Nah, bidang atom itu kita bisa melihat sebenarnya antara matrik dengan precipitated. Ada nggak daerah transisi di situ? Ya, jadi yang ditampilkan C dan D ini adalah lattice imaging. Ya, jadi lattice imaging ini kalau lattice itu ukuran kan rata-rata tadi contohnya 2, sekian ya, 0,2 nanometer atau 2 Armstrong. Nah, ini sama ya. Jadi dengan skala 5 nanometer, kemudian ada garis-garis itu, satu garis itu adalah satu bidang atom. Ya, penelitian ini bisa kita lakukan di Indonesia. Ya. Jadi menarik betul, dan apa bisa juga melihat susunan bidangnya itu ada daerah transisinya ya. Jadi ya tentu ada satu tadi sebelumnya kita berarti kan kita bisa melihat cacat dalam butir atau dalam kristal ya. Nah, salah satunya disebutkan di sini twinning, itu struktur kembar ya. Kita melihat tuh gimana sih struktur kembar di bahan baja tahan karat yang kita buat ini. Ya, jadi kemudian juga transisi lattice imaging ya antara dua bahan ini, dua daerah matrik dan precipitated. Oke. Saya kira penelitian berikutnya yang kita lakukan, coba Anda lihat deh. Berikutnya coba. Nah, yang kedua ini kita menekankan ke plasma sintering. Jadi bahan asalnya ya berikutnya. Yuk, nah bahan asalnya ini ya. Jadi ini ada banyak bahan ya. Ada scrap ya, from steel, carbon steel, PTC 75 ya, nickel sampai pure aluminium. Nah, semua bahan ini kita masukkan ya ke tungku induksi. Ya, jadi beda yang pertama tadi, ini kita masuk ke tungku induksi, suhunya 1520 derajat Celcius. Ini pakai 180 kW untuk 1 jam, memang lama. Setelah dilebur, lalu disentring dengan APS 4 dan 8 menit. Ya, kita mau lihat gimana sih hasilnya. Ya, berikut. Nah, ini dia. Ini alatnya kita saya kira hampir sama ya tadi. Nah, ini TEM dan HF ini kita pakai fasilitas di ITB ya. Jadi ITB itu ada Research Center for Science dan Nanotechnology. Ya, tentu kita harus kerjasama dengan teman-teman di sana ya. Ya, berikutnya. Yuk, berikutnya silahkan. Nah, ini hasil XRD ya. Jadi sebelum kita mengarah ke nanostructure atau cacat kristal ya, kita masuk dulu kira-kira ini matriknya apa sih ya. Setelah dicek semuanya itu adalah arsenik gamma atau gamma arsenik ya. Terusnya FCC, jadi phase center kubik. Lalu parameter T-nya setelah dihitung sekitar 3 Armstrong atau 0,359 nanometer dia. Ya, jadi kalau lihat dari pitch-nya ya, jadi dari gambar di sebelah kanan yang 3 ini, kita struktur kristal ini kita dapat dari ini gitu, pik-pik yang muncul ya. Ya tentu ada yang diperbolehkan untuk FCC, ya, ada yang BCC, ada yang hexagonal dan seterusnya lah ya. Jadi ini kita bisa tampilkan di sini
ternyata ketiga sama aja, dia mempunyai struktur kubik berpusat bintang. Ya kalau kita mau meneliti setiap peak itu, kita lihat lah yang berikutnya. Nah, ini juga kita coba ya di setiap apa namanya, ini puncak refleksi 111 sebenarnya. Kita coba dari sini untuk mendapatkan apa ukuran butir ya, ukuran butir dari data ini. Satu lagi kita bisa menentukan regangan mikro strain. Ini hasilnya berikutnya deh, kita lihat. Yuk di berikutnya. Nah ini dia ya, jadi rata-rata coran kemudian kita sintetik 4 menit, 8 menit. Kurangnya itu 10, 50, 55 nanometer. Jadi yang dikategorikan nano scale itu secara umum kalau ukurannya di bawah 100 nano. Jadi kita bisa tentukan itu ukurannya rata-rata ya dari hasil diffraksi itu. Kemudian kita juga bisa menentukan regangan mikronya ya. Ini regangan mikronya ya, kalau Anda lihat di sini ya, dengan meningkatnya ya, dari bahan awal ya coran, kemudian kita sintering, ukurannya meningkat ya, tapi juga diiringi dengan turunnya regangan mikro. Jadi sebenarnya dari sini juga bisa kita analisa kerapatan dislokasi. Jadi kerapatan dislokasi saya sebutkan di sini merupakan cacat ya, cacat kristal garis dia. Nah, itu dislokasi ini berhubungan erat dengan sifat-sifat bahan yang akan kita teliti, khususnya sifat mekanik. Ya, berikutnya. Nah, ini menggunakan software sebenarnya dari apa namanya, image yang kita ambil itu kita bisa tentukan ya. Jadi ukuran dari, jadi saya sebutkan bisa bentuknya partikel, bisa bentuknya pulau dia, agak lebih besar dari partikel. Jadi pulau itu menurun dia. Ini, jadi pulau karbida dan partikel karbida ini berada di batas butir. Kita sudah teliti karena partikel ini ukuran sensitivitas ya. Jadi apakah bahan itu sifat korosinya menurun apa enggak? Karena nanti dari di sekitar karbida itu biasanya harus di atas 12% supaya ketahanan korosinya tetap baik gitu. Tapi dengan adanya karbida biasanya bisa turun di bawah 12%, dan itu yang menyebabkan banyak kerusakan di baja tahan karat baja tahan karat ini ya, yang banyak dikembangkan. Oke, kemudian kita lihat lagi berikutnya. Nah ini pakai TEM ya. Di TEM kita juga bisa melihat matriknya itu, kita bisa amati gitu ya. Diamati. Jadi arsenid ini FCC, parameter PV-nya sekitar 3 Armstrong. Lalu yang karbida itu kita bisa tentukan FCC itu 10 Armstrong gitu, parameter PV-nya. Ya, jadi harus menggunakan kombinasi alat yang mampu lebih dalam di sini. Jadi ini saling mendukung lah, katakan peralatan makro ya, atau peralatan mikro gitu. Yuk berikutnya. Nah ini penelitian yang lain ya, kita gunakan ada yang paling penting yang terbaru
di Indonesia, tapi di luar udah mungkin 10 tahun lah. Kita gunakan spark plasma sintering. Ya, ini berbeda nih. Jadi menggunakan alat ini enggak ke keterusan. Dia mampu membuat kristal-kristal dalam ukuran nano gitu dari bahan bubuk. Ya, kebetulan kita lihat lah ini. Berikutnya. Nah, ini bahannya ya. Bahannya bubuk. Ya, jadi 58% besi, 17% krom, 25% nikel. Alat sintesisnya spark plasma sintering merek Fuji ya, ada di Physicality. Jadi ya inilah ya sebenarnya sih kolega semua. Kalau sendiri wah berat gitu ya. Jadi teman-teman di sana kita bisa gabung untuk menggunakan alat ini. Ya sama, saya kira sih alat karakterisasi. Saya lebih menekankan ke difraktometer untuk sinar X dan neutron ya, sinar neutron. Satu lagi ke transmisi elektron mikroskop. Ya berikutnya. Oke. Nah, ini contoh pola di belakang yang kita dapat dari high resolution powder neutron diffraction ya. Jadi kita pakai spark plasma sintering itu suhu 900 dan 950 ya. Kita cek nih ya, ini pola diffraksinya ternyata ya memang berganti syarat alternatif 58 EP 17 krom 25 nikel ini ya, struktur matriknya adalah alternatif. Yuk berikutnya 950 juga nggak banyak berbeda sih ya. Jadi kita lihat, tapi nanti kita lihat lah perbedaannya mana. Ayo berikutnya. Yuk berikutnya. Nah ini dia perbedaannya di sini ya. Ukuran butirnya 900. Jadi kita persiapkan dengan mechanical alloying. Kemudian kita gunakan SPS ya. Di 900 ini ukurannya masih 140 nanometer ya. Tapi pada suhu 950 ini ya lebih kecil ya. Densitasnya kerapatan regam mikronya ini ya lebih tinggi ya dibandingkan yang 90. Ya kalau dilihat dari parameter kisinya, bedanya itu kalau dalam Armstrong itu ya 0,001 ya, antara 900 derajat 950. Ya. Ini dari hasil HRTD. Silahkan berikutnya. Nah ini Anda bisa lihat nih, menarik ini ya. Jadi gambar A itu kita melihat kristal-kristal yang terbentuk di temperatur 900 ya. Lihatnya selama mechanical alloying di kompresi, kemudian melalui SPS juga dilakukan kompresi, masih kelihatan ya deformasinya banyak banget itu kita lihat. Di gambar pertama itu cacat-cacatnya banyak, ada juga salah satunya kita bisa lihat pinning ya, berkembar, kemudian kita bisa lihat dislokasi, kita bisa lihat pita bergeser ya, jempen. Nah kalau yang sebelah kanan kita bisa melihat lagi nih, menarik ya, bidang slip ya, jadi ada bidang slip yang terbentuk gitu. Jadi bahan ini karakternya setelah kita panaskan ya, kita karakter menampilkan itu gitu.
Nah, untuk meyakinkan kita juga kita coba pakai difraksi ya. Di difraksi elektrodnya ini ada dua, satu untuk matrik, satu untuk partikel. Ya, jadi ini untuk suhu 900. Berikutnya kita lihat apa beda dengan 950. Yuk berikut. Temperatur 950 beda ya. Jadi, kalau lihat di gambar pertama itu terjadi rekristalisasi. Ya, ini sebagian lah ya. Ya mungkin catat yang sebelumnya sudah mulai menurun lah. Ya kalau kita teliti mungkin slip bidang slipnya, jadi slip plane-nya itu masih ada sedikit lah. Ya. Ya, dari cacat-cacat itu salah satunya dislokasi itu jadi sumber pembentukan kristal baru ya. Jadi kalau Anda lihat di gambar satu ini ya, itu ukurannya kan kecil-kecil tuh. Ya. Nah, yang menarik lagi kita cek lagi nih ya. Di gambar yang kedua sebelah kanan di atas ada kayak apa sih? Kayak buih ya. Itu bukan buih itu, ternyata itu adalah bubble air ya. Jadi udara terperangkap. Jadi, selama proses sintering itu terjadi difusi ya. Jadi difusinya bukan cerita perbedaan komposisi, enggak. Nanti kita cerita densitas dislokasi ya. Terjadi difusi ya. Ya, beda antara solid state dengan liquid state yang dilakukan dalam proses solid state. Oke, berikutnya yang gambar di bawah ya, itu kita coba juga identifikasi ya struktur kristalnya ya dengan difraksi elektron. Ini kita lakukan di ITB dan teman-teman di ITB ini, kita berhasil menganalisa ini gitu. Yuk berikut. Nah ya, jadi dari hasil analisis kita tentang SPS 900 ini, dia ada kelihatan butir-butir arsenik kembar, rapatan dislokasi tinggi, bidang slip banyak, shear blend juga tadi ada ya. Pada 950 sudah terjadi rekristalisasi, mungkin berasal dari dislokasi tadi. Lalu bola-bola udara ini sebenarnya di alat SPS itu sudah dalam kondisi vakum ya. Mungkin di antara waktu kita prepare dengan kompresi ada udara yang terjebak ya, sehingga terjadi bubble-bubble. Nah, dari hasil analisis tadi ya, matriknya FCC ya. Ini 3,5 Armstrong. Dan yang partikel itu adalah from alpha prime ya. Kita 2,8 Armstrong. Ya, jadi kita udah bukan bicara kalau dengan elektron difraksi kita mengarah ke kristal dia, jadi single kristal yang kita teliti. Ya, kita juga dapatkan untuk struktur amorfus. Nanti pola difraksinya bukan pola difraksi titik, tapi pola difraksi ring ya, dan itu biasanya bisa dilihat dengan tem ya. Jadi menarik lah ini. Yuk berikutnya silakan. Nah ini masih ya, ini pakai APS ya. Kita coba lagi ya. Jadi ada SPS itu adalah spark plasma sintering, APS itu arc plasma sintering. Kita lihatlah coba ini. Yuk berikutnya. Nah ini bahannya ya. Ada 3 unsur. Kemudian kita milling
dan dikompresi, lalu disintering ya, disintering 12 volt harus 80 ampere, karena kita pakai arc plasma. Ini beda dengan spark plasma ya. Arc ini adalah spark maksimum ya, jadi beda ini. Dan ini kalau yang kita lakukan ini dalam kondisi argon ya, kondisi argon gas ya. Silahkan berikutnya. Ini alat karakterisasinya ya. Yuk berikutnya. Nah, ini HRPD ya. Jadi HRPD dengan XRD kita bandingkan ya. Jadi ini dari situ kita berikan ini adalah austenit ya. Jadi kubik bidang ya. Masuk kelompok atau space grupnya F53M. Parameter kisinya kita dapatkan 3,5, hampir sama dengan sebelumnya ya, 3,5 Armstrong. Yuk berikut. Nah ini hasil ya, kita lihat strukturnya ya. Jadi kalau skalanya itu sekitar 250 ya, ada bagian yang kecil-kecil masih bisa ada yang di bawah. Jadi kristal-kristalnya ada yang di bawah 100 lah. Kita lihat, ya, kita fokus ya, biasanya elektrodipraksi ini kita bisa lihat ini dengan dipraksi elektron ya. Ini ada dua nih, saya kira ini yang pertama itu adalah dinasi 111 ya. Yang kedua ini saya lupa ini mungkin nanti kita bisa lihat datanya lagi. Nah hasil apa namanya analisis dipraksi elektron sama, menghasilkan struktur kubik pusat bidang atau FCC. Nah, ada parameter kisi juga hampir sama lah ya, 3,5 ya, Armstrong dengan hasil XRD dengan HRPD. Ya, itu berbeda lah ya. Yang satu single kristal, yang ini yang elektron seperti di single kristal, tapi yang XRD dan HRPD itu adalah polikristal. Jadi polikristalin yang dianalisis, sedangkan elektrodifraction ini single kristal atau single kristalin. Silahkan berikutnya. Nah ini menarik lagi nih, saya sudah coba ya dengan teman-teman ini, kita menganalisa unsur-unsur ya, jadi unsur-unsur yang ada yang menyusun ya, di antara dua butir pada batas butir ya, gitu. Bayangkan lah itu ukuran ya, ukuran kecil sekali ya. Jadi struktur mikronya gambar di atas ya, sebelah kiri, kemudian kita analisa di sebelah kanan ya. Jadi ada 70% brom, 21% ion, berapa persen tuh? 9 mikro ya. Nah kalau kita lihat elemen mapping dengan ukuran yang sekian ya, daerah merah itu daerah apa namanya krom tinggi tuh yang kita lihat ini. Jadi kromnya masih tinggi. Saya nggak kelihatan tuh berapa apa namanya berapa persen itu kromnya. Nanti saya lihat di saya nih sebentar. Ya jadi apa namanya yang merah itu belum apa namanya belum sama, belum kelihatan ya. Jadi ini yang merah itu krom tinggi ya, kemudian ada daerah transisi. Lalu satu lagi, nah ini daerah apa dengan komposisi yang kita hendaki sama gitu, sudah stabil ya. Ya, jadi daerah biru itu daerah yang komposisinya sudah stabil ya. Jadi setelah kita cek sebenarnya ada berapa area, kalau batas butir ya daerah transisi lah ya. Ya, jadi daerah batas butir itu setelah kita cek komposisinya tuh tidak sesuai dengan apa komposisi austenit ya, jadi austenit yang kita inginkan. Ya, berikutnya kita lihat lagi
ya. Gambar berikutnya. Nah, ini sama ya. Jadi ini batas antara dua butir kita udah coba. Ada daerah dengan komposisi yang kita inginkan, ya sesuai dengan unsur-unsur yang kita masukin, jadi berarti oksonnya udah stabil. Kemudian ada juga yang masih tinggi chrome-nya ya. Jadi mungkin prosesnya belum membuat daerah chrome ini menjadi daerah chrome, daerah arsenik stabil gitu. Nah, saya kira itu. Silahkan berikutnya. Yuk, berikutnya. Ini dia. Ada dua alat yang kita, tiga ya sebenarnya. XRD, HRPD, dan TEM. Kalau yang dua pertama itu kita bisa menentukan matriknya ya. Tapi berukuran nano kita bisa analisisnya. Ya, jadi kemudian ini salah ketik saya kira ya. Perit, kalau menentukan perit oke, tapi kalau deformasi dalam bahagiannya karat dan peritik itu ada di TEM dan dengan IBS ya. Jadi di TEM di sini bisa melihat akibat deformasi ya. Oh, benar ini benar. Jadi deformasi tadi dari microstrain ya. Sedangkan nano ini ukuran butir yang kita dapatkan dari XRD dan HRPD. TEM kita bisa lihat struktur kembar, dislokasi, bedam, slip, lattice imaging, partikel partikel, butir-butir berukur nano tadi. Kita coba lihat, dan bola yang terperangkap ya, bubble air di dalam butir-butir. Dan yang menarik lagi dengan TEM yang dilengkapi dengan IBS ini, jadi ini energi diffraction spektrometer. Itu kita bisa melihat daerah arsenik yang stabil, batas butir yang tidak merupakan daerah transisi. Satu lagi adalah arsenik dengan chrome tinggi. Tapi saya kira sih kalau arsenik chrome tinggi biasanya sih bukan arsenik, tapi trafik. Nah, chrome itu adalah struktur kristalnya adalah BCC dia. Saya kira itu aja, terima kasih ya. Coba berikutnya silakan. Oke, terima kasih banyak Prof atas pemaparan materinya. Menarik sekali ya. Jadi tadi Profesor Syahbudin ini menjelaskan mengenai nanoteknologi untuk baja nirkarat atau baja tahan karat. Nah, terdapat 4 topik utama yang dibicarakan oleh Prof Syahbudin. Nah, topik pertama ini yaitu mengenai sintetik superferritic 24Ca2SiMn baja dengan menggunakan bahan lokal Indonesia. Kemudian yang kedua, Prof Syahbudin menjelaskan mengenai tentang super alloy 57Fe17Cr25MiSi baja setelah dikarakterisasi setelah plasma sintering. Nah, jadi tadi sinteringnya ini terdapat dua ya, Prof. Ada arc plasma dan spark. Ya, nah, jadi terdapat setelah dikarakterisasi terdapat matriks dan precipitate. Nah, untuk bahan-bahan nanomaterial kita perlu menggunakan TEM ya, Prof ya. Untuk melihat itu kita menggunakan TEM. SRD. TEM dengan SRD. Nah, tapi sayangnya TEM ini kadang hanya di beberapa tempat ya, Prof ya. Ya. Nah, selanjutnya di topik ketiga membahas mengenai karakterisasi Fe25 Ni17Cr austentik dengan menggunakan arc plasma sintering. Nah, di sini kita dapat melihat cacat kristal dan juga regangan mikronya. Kalau misalkan kita semakin lama waktunya, maka regangan mikronya semakin turun ya, Prof ya? Turun. Nah, kemudian selain itu juga di sini sinteringnya digunakan suhu yang berbeda-beda ya, Prof, seperti 950 derajat Celcius dan 900 derajat Celcius. Iya. Ya. Nah, kemudian di topik keempat itu Profesor menjelaskan mengenai studi HEPD dan TEM terhadap 58% besi, 17% Cr, dan 25% Ni
baja yang disinttesis menggunakan spark plasma sintering. Nah, jadi XRD ini gunanya untuk mengetahui morfologi dan struktur dari kristal itu sendiri. Nah, seperti tadi dari pemaparan profesor, terdapat baja yang memiliki struktur kristal BCC, FCC, ya nggak, Prof? Iya, betul. Nah, di situ kita bisa melihat struktur kristal dengan menggunakan XRD. Kemudian morfologinya kita bisa melihat menggunakan TEM. Nah, selain itu, baja dikarat ini identik dengan kromium. Kenapa? Karena kromium ini dapat mencegah korosi dengan pembentukan lapisan tipis film oksida kromium. Ya kan, Prof, ya? Makanya dia tahan karat. Tahan karat, ya. Dan dia selain tahan karat, dia juga kuat pada suhu tinggi. Iya. Oke, baik. Selanjutnya untuk para peserta, Prof, diperbolehkan untuk bertanya kepada profesor. Silakan untuk diketik di bagian kolom chat publik atau di kolom komentar bagi yang live via YouTube. Nanti di akhir acara akan ada sesi tanya jawab, Prof, setelah pemateri semua menyampaikan materinya. Untuk profesor bisa nanti di akhir acara ikut sesi tanya jawab ya, Prof? Iya. Oke, baik, Prof. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pemateri kedua, yaitu Pak Miftahul Madya, SSI. Untuk Bapak Miftahul Madya dipersilakan untuk membuka webcamnya. Kita akan ngobrol-ngobrol bentar dulu. Dan untuk para peserta bisa dituangkan pertanyaannya di kolom chat publik atau di kolom komentar bagi yang live ya itu. Oke, dan untuk Pak Miftah, baik, mungkin sambil nunggu Pak Miftah, saya mau ngobrol-ngobrol dulu kali ya sama Profesor. Oh, oke, Pak Miftahnya sudah ada. Ya, oke, baik. Profesor, oke. Mau tanya-tanya, Prof. Itu penelitian itu kapan ya, Prof, dilakukannya? Ini penelitian baru ya, kita teliti. Karena juga arahnya kan arah ke tadi, arah baja tahan karat yang terbaru semua kita mengarah. Nah, tentu dengan kemampuan sarana prasarana yang ada, tapi nggak terfokus di satu tempat ya, di banyak tempat ya, kita rame-rame lah ya, kerubutin dengan Badan Tenaga Atom, dengan LIPI, dengan ITB. Jadi kalau satu orang berat, tadi saya sebutkan yang punya alat ARVD yang harganya $2 juta cuman Batak. Terus TEM aja yang harganya $1 juta itu hanya ada di beberapa tempat nih. ITB, UI, satu lagi di Psikalipi. Nah, kadang-kadang kita terpaksa kerjasama ke Aachen. Di Aachen ya ada teman juga di sana, ada mungkin ke Jepang juga. Ya, yang penting jalan. Jadi, iya, kalau nggak susah ininya ya. Saya mungkin pada alat itu menunggu hampir berapa tahun ya, dari 87 kan spesialis saya di PM. Ya itu menunggu sarana prasarana yang sudah settle itu susah, dan publikasi yang menggunakan TEM itu rasanya terbatas. Ya agak ini lah. Ya mudah-mudahan lah nanti tahun-tahun berikutnya lancar. Ya, amin. Baik, Prof. Mungkin kita lanjut ke Pak Miftah ya, Prof ya. Ya, silakan. Oke, siap, Prof. Baik, untuk Pak Miftah dipersilahkan webcamnya apakah sudah bisa? Ya, terima kasih Bu Moderator. Webcam saya lagi gangguan, Bu. Jadi saya tidak memakai webcam, tidak apa-apa. Oh ya, oke, tidak apa-apa Pak Miftah. Ya, untuk slide-nya sedang saya tampilkan dulu.
Mohon maaf Bu, slide-nya bisa ditampilkan dari sana. Saya ada kendala di. Ya, bisa. Oke. Oke, baik. Kita masih sambil menunggu Pak Miftah. Boleh saya sedikit sampaikan biografi tentang Pak Miftah? Oh iya, boleh Bu. Oke, baik. Jadi teman-teman para peserta, Pak Miftah ini merupakan lulusan ITB dan sekarang sedang menempuh S2 di ITB dan menjabat sebagai researcher dan product manager di BISA AI. Nah, baik Pak Miftah, boleh sedikit dikasih bocoran mengenai apa sih materi yang akan disampaikan, Pak? Oh ya, baik Ibu Moderator, terima kasih. Jadi materi yang akan saya sampaikan siang hari ini mengenai penelitian yang saya lakukan, yaitu Desensitized Solar Cell atau bisa disebut juga DSSC. Oh, oke. Seperti yang menarik ya, berarti jadi DSSC ini merupakan suatu bentuk nanomaterial yang kemudian saya akan kembangkan ke depannya, seperti itu Bu. Wah, oke. Masih berhubungan ya, tapi ini lebih ke sel surya ya? Ya, benar Bu, lebih ke sel surya yang tersensitasi oleh pewarna atau UDAI. Luar biasa, oke. Keren banget ya, para narasumber kita kali ini benar-benar ahli ya dalam bidangnya. Oke, baik. Apakah slide-nya sudah muncul? Belum ya? Sebentar ya. Baik, sudah ada ya? Boleh saya mulai? Iya, dipersilahkan Pak Miftah. Baik, selamat siang kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Pada siang hari ini, saya akan menjelaskan mengenai Desensitized Solar Cell. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emit Talmadia, saya bekerja sebagai researcher di BISA AI. Nah, dasar awal mulanya saya melakukan penelitian di DSSC ini adalah saya membaca bahwa energi yang kita pakai sebagai sumber primer itu akan meningkat dari tahun ke tahun. Akan diperkirakan pada tahun 2100 ini bahan bakar fosil tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan energi dunia. Juga tidak bersifat ramah lingkungan dikarenakan hasil sampingan yang berupa gas CO2. Hal ini dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, hal tersebut mendorong
saya untuk mencari sumber energi alternatif terbarukan juga ramah lingkungan agar dapat mengatasi krisis energi di dunia. Nah, seperti kita ketahui bahwa energi alternatif terbarukan dapat berupa panas bumi, angin, dan biogas. Namun, dari beberapa energi alternatif terdapat energi yang lebih potensial, yaitu sel surya. Bapak dan Ibu sekalian, gambar ini adalah sel surya yang saya buat. Nah, sel surya ini merupakan suatu sel fotovoltaik yang dapat mengubah foton dengan panjang gelombang tertentu menjadi listrik dengan menggunakan komponen dasar yang bersifat semikonduktor. Sel surya dapat mengkonversi sinar matahari secara langsung menjadi energi listrik. Perlu kita ketahui bahwa daya sensitized solar cell ini telah ditemukan oleh Profesor Michael Gretzer pada tahun 1991, di mana DSSC ini merupakan suatu sel surya generasi ketiga yang berfungsi untuk mengkonversi energi matahari menjadi listrik. Next. Nah, berikut adalah komponen dari DSSC, di mana komponen utamanya ini terdiri dari 3. Pertama, elektroda kerja, lapisan TiO2, dan elektroda lawan yang telah dilapisi oleh katalis. Nah, elektroda kerja ini yang digunakan adalah kaca ITO atau indium tin oxide, di mana kaca ITO ini bersifat transparan dan konduktif pada salah satu sisi kaca. TiO2 ini memiliki sifat fotokatalis dan ramah lingkungan serta murah, di mana kunci dari penelitian ini adalah yang saya ambil adalah bersifat ramah lingkungan dan tidak membahayakan bagi lingkungan sekitar. Pewarna yang digunakan dalam DSSC ini saya mengambil dari kurkumin karena biaya murah, terbarukan, dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Juga elektrolit ini merupakan hal yang sangat penting di dalam komponen DSSC karena elektrolit ini bertindak sebagai mediator redoks sehingga dapat menghasilkan siklus dalam sel. Elektrolit yang digunakan pada umumnya adalah elektrolit yang dalam bentuk cair, mengandung imin, I3-min, dan dapat memberikan efisiensi yang besar. Namun, penggunaan elektrolit dalam bentuk cair ini merupakan faktor kritis dalam hal stabilitas jangka panjang. Oleh sebab itu, perlu dilakukan modifikasi agar mengatasi faktor kritis dan dapat memperpanjang stabilitasnya, yaitu dengan cara menambahkan polimer. Penambahan polimer membran elektrolit pada elektrolit cair digunakan agar tidak mudah menguap, juga memiliki konduktivitas ion yang tinggi dan temperatur konstan serta stabilitas jangka panjang. Nah, penambahan polimer yang saya lakukan ini yaitu dengan menambahkan polistirena yang telah tersulfonasi, di mana penambahan ini menghasilkan efisiensi yang cukup besar, yaitu di atas 1%. Juga ada pun berbagai penambahan polimer lain, yaitu berdasarkan yang telah diteliti oleh orang bahwa ada penambahan PME. Yang pertama ini polietilena tereptalat (PET), kemudian ada PCBM, penyl C61 butirat acid methyl ester, dan yang terakhir regular poly-3-hexylthiophena atau P3HT. Namun dari ketiga polimer yang telah ditambahkan oleh peneliti lain ini memiliki kelemahan jika diaplikasikan ke dalam sel DSSC dan menghasilkan efisiensi di bawah 1%. Polistirena yang saya gunakan ini merupakan salah satu polimer yang memiliki cincin benzena. Dengan adanya ikatan yang terkonjugasi, polistirena ini memiliki ketahanan kimia dan sifat mekanik yang baik serta harganya relatif murah. Next. Oke, berikut ini adalah diagram alir yang saya lakukan. Jadi pertama ini yang saya lakukan, saya mengumpulkan limbah styrofoam, kemudian dari limbah tersebut saya lakukan sintesis, kemudian setelah disintesis, dianalisis menggunakan instrumen FTIR untuk melihat apakah setelah proses sintesis tersebut
ada gugus baru yang menempel atau tidak. Nah, di samping analisis FTIR, juga saya melakukan penentuan derajat sulfonasi, karena agar kita bisa melihat bagaimana karakteristik dari membran yang telah disulfonasi ini. Selanjutnya saya melakukan preparasi zat warna, yang kemudian saya akan analisis menggunakan UV-Vis, dan setelah itu saya lakukan perendaman elektroda kerja. Juga di samping itu ada perlakuan lain, yaitu mencampurkan elektroda kerja dengan pewarna. Nah, dan kemudian hasilnya pun saya akan bandingkan antara keduanya itu. Dan selanjutnya ada proses penempelan hingga perakitan sel surya dan diuji. Next. Jadi prinsip kerja dari DSSC ini, pertama, energi foton diserap oleh dye sehingga elektron akan berpindah dari level energi terendah ke level energi tertinggi. Pada keadaan tereksitasi, dye akan menginjeksi elektron menuju pita konduksi semikonduktor TiO2. Kemudian elektron tersebut akan melewati TiO2 menuju elektroda ITO, dan selanjutnya elektron mengalir menuju elektroda lawan atau counter elektroda. Selanjutnya elektron akan masuk kembali ke dalam sel dan mereduksi imin yang ada pada elektrolit. Setelah itu dye akan teroksidasi menerima elektron dari I3- dan tergenerasi kembali menjadi dye. Next. Berikut ini adalah sintesis dari polistirena. Jadi ada 3 tahap, di mana tahap pertama ini reaksi akan berlangsung secara adisi elektrofilik, di mana gugus SO3 ini berasal dari oleum secara lambat akan membentuk ion arenium sulfonat ke dalam cincin benzena. Kemudian di tahap kedua, ion arenium sulfonat dapat menstabilkan dan mempertahankan struktur cincin benzena dengan melepaskan atom hidrogen. Dan tahap ketiga terjadi pelepasan atom hidrogen dan ion hidronium untuk menstabilkan muatan atom oksigen pada ion hidronium. Atom H yang lepas akan ditarik oleh atom O pada gugus sulfonat membentuk polistirena sulfonasi. Gugus SO3H yang masuk ke dalam cincin benzena akan cenderung masuk pada posisi para dikarenakan tidak adanya halangan sterik. Gugus SO3 ini merupakan gugus penarik elektron yang dapat membuat cincin benzena akan lebih aktif dalam beresonansi dengan adanya gugus tersebut, maka akan meningkatkan sifat konduktivitas proton. Next. Selanjutnya setelah saya lakukan sintesis, dilakukan derajat sulfonasi ini untuk menentukan gugus sulfonat yang diperoleh dari polimer tersulfonasi. Diperoleh bahwa derajat sulfonasi dari hasil sintesis yang dilakukan itu sebesar 31,42%. Ini berarti bahwa di dalam derajat sulfonasi ini ada ketentuan dan standarnya. Bila berada pada 30-60%, jika melebihi nilai tersebut, maka polistirena tersulfonasi akan menyerap air semakin banyak sehingga akan mudah larut dan rusak saat diaplikasikan dengan elektrolit, juga tidak akan membentuk elektrolit semi padat. Oke. Selanjutnya saya lakukan proses instrumentasi berupa FTIR, di mana dari next, di mana dari spektrum FTIR ini telah diperoleh bahwa gugus sulfonat ini ditunjukkan pada pita serapan baru dengan panjang gelombang 1125 hingga 1200 cm min 1 untuk vibrasi dengan SO. Nah, telah terbukti bahwa setelah saya melakukan sintesis, kemudian derajat sulfonasi, dan terakhir dikarakterisasi, ternyata di dalam membran yang saya buat itu sudah terdapat gugus sulfonat yang nantinya akan berguna untuk aplikasi DSSC. Next.
Nah, berikut ini adalah hasil pengukuran tegangan. Jadi, setelah saya mengukur ETR ini, kemudian saya aplikasikan DSSC, di mana ada dua perlakuan. Pertama, TiO2 yang telah saya coating, itu direndam dulu oleh dye atau pewarna, kemudian yang kedua ini dicampurkan langsung. Ternyata dari perbedaan perlakuan tersebut, dihasilkan pada proses pencampuran ini memiliki daya yang cukup besar dibandingkan yang direndam. Next, berikut ini adalah pemotatan dari tabel tersebut. Diperoleh bahwa kurva yang nomor 4 ini kurva yang terbaik, di mana kurva 4 ini merupakan hasil pencampuran antara TiO2 dengan pewarna. Next. Next. Ini adalah hasil pengujian kinerja DSSC pada perlakuan pertama dan kedua, di mana perlakuan pertama ini saya lakukan TiO2 dengan direndam dye, itu dihasilkan efisiensi yang di bawah 1%, sedangkan TiO2 dengan dicampur dye menghasilkan efisiensi di atas 1%. Nah, hasil yang telah saya peroleh ini merupakan hasil yang cukup baik, karena dilihat dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa telah dilakukan pada aplikasi DSSC menggunakan dye ubi jalar, di mana ubi jalar ini menghasilkan warna ungu, dan serapan warna ungu lebih tinggi dibandingkan warna kuning yang saya gunakan pada DSSC-nya. Nah, didapat bahwa warna kuning pun cukup bersaing untuk dari sisi efisiensi suatu kinerja DSSC. Nah, selanjutnya next. Oke, jadi simpulannya ini bahwa membran elektrolit polistirena tersuponasi dapat diaplikasikan pada sel surya tersensitasi zat warna untuk ekstrak temulawak dengan perlakuan pencampuran TiO2 dengan dye yang menghasilkan efisiensi yang lebih besar dibandingkan dengan perendaman. Juga tantangan kedepannya ini perlu dilakukan analisis SEM agar dapat mengetahui lebih pasti suatu dye yang telah dicampurkan pada TiO2 ini menempel seberapa banyak. Dan ke depan akan saya combine dengan AI. Jadi sebelum kita mencoba dye-nya ini, kita telah tahu bahwa dye yang kita pakai ini menghasilkan efisiensi yang cukup besar atau tidak. Terima kasih, sekian dari pemaparan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Miftah. Oke, baik, mungkin sedikit saya review ya tentang apa yang diberikan oleh Pak Miftah. Jadi Pak Miftah ini melakukan penelitian mengenai DSCC dengan temulawak yang mengandung kurkumin. Nah, ternyata terdapat peningkatan efisiensi, terutama di yang menggunakan pencampuran dibandingkan dengan perendaman. Nah, oleh karena itu tadi Pak Miftah mengatakan bahwa di kedepannya diharapkan penelitian ini bisa dikembangkan dengan metode AI. Nah, selanjutnya pemateri selanjutnya yaitu Pak Oktav. Dipersilakan untuk Pak Oktav untuk membuka webcam-nya. Untuk Pak Oktav dipersilakan. Mungkin sedikit tambahan lagi ya tadi gambaran oleh penelitian Kamita. Nah, jadi penelitiannya itu DSCC di mana membrannya itu menggunakan PSS atau membran polistirena tersulfonasi.
Nah, di sini dikatakan oleh Pak Miftah bahwa PSS ini gunanya untuk meningkatkan efisiensi. Nah, oke, baik. Selanjutnya, PSS ini dikarakterisasi dengan FTIR dan kemudian dijadikan membran, di mana membrannya ini berbeda dengan PS, ya, dilihat dari warnanya. Jadi bisa dilihat secara kasat mata. Oke, baik. Selanjutnya Pak Oktav dipersilakan untuk dibuka webcamnya. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar? Oke, terdengar Pak. Ya, mungkin saya singkat saja. Mungkin ini topik pada hari ini lebih terkait pada nanoteknologi. Mungkin saya akan membahas hanya satu contoh untuk beberapa produk dan service yang ada di Bisa AI. Nah, saat ini Bisa AI kita menyediakan beberapa service seperti image recognition, video analytics, natural language service, data analysis, dan lain sebagainya. Kemudian saat ini kita sedang fokus pada AI community base. Kita ingin setiap orang itu bisa masuk ke dalam dunia artificial intelligence. Dan juga AI ini banyak dimanfaatkan di berbagai bidang lain, ya. Contohnya 2 hari yang lalu saya berbicara mengenai bagaimana artificial intelligence dapat dimanfaatkan pada fisioterapi, ya, untuk mendeteksi misalkan adanya gangguan dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk fisioterapi. Kemudian saya juga berbicara pada sesi sebelumnya mengenai bagaimana AI ini dapat dimanfaatkan pada travel industry, ya, untuk meningkatkan income, ya, dan reduce pengeluaran, ya. Nah, di sini kita coba deliver AI melalui berbagai media, ya. Salah satunya adalah dengan webinar yang rutin kita selenggarakan hampir setiap hari. Setiap hari kita ada webinar terkait AI dan bidang-bidang terkait. Pada hari ini kita coba bahas mengenai molecular biology dan juga mengenai nanotech, ya. Nanti di hari besok kita ada lagi. Jadi setiap hari insya Allah kita ada webinar Bapak Ibu. Jadi bisa terus memantau channel kita di youtube.com/bisaai ataupun di instagram.com/bisaai. Kemudian saat ini kita kolaborasi dengan Indonesia 5G Ecosystem atau ID 5G untuk membentuk jurnal nirkabel seluler dan ilmu komputer serta teknik, ya. Nah, jadi Bapak Ibu researcher mungkin atau mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang ingin submit bisa submit papernya, publikasinya ke jurnal nirkabel seluler, ilmu komputer dan teknik. Kemudian kita juga rutin menyelenggarakan kompetisi mengenai topik-topik terkait AI, ya. Mungkin kedepannya kita akan membuat kompetisi terkait nanotech, ya, untuk pemanfaatan AI untuk nanotech. Kemudian kita juga menyediakan public dataset. Kalau nggak salah ada satu data kita mengenai defect detection walaupun belum nanoteknologi, tapi itu sudah mendekati, ya. Nanti mungkin boleh dicek, ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian e-learningnya ini bisa diakses di e-learning.bisaai.id. Ini banyak materi terkait AI, ya. Kemudian untuk setiap sesi webinar kita simpan di dalam YouTube kita, silakan bisa diakses kembali. Dan juga ada beberapa medium post Bisa AI terkait dengan event-event kita. Oke, nah saat ini Bapak Ibu sedang mengikuti webinar melalui platform Bisa Tampil. Nah, Bisa Tampil ini kita saat ini sudah lebih dari 50.000 jam tayang, di mana tersusun atas 20.000 user aktif yang menggunakan Bisa Tampil. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin coba buat webinar sendiri, silakan hubungi saya atau tim, ya. Nanti kita akan bantu untuk organize event webinarnya, seperti itu. Oke, mungkin saya kenalkan lagi lebih lanjut service dari Bisa AI.
kita ada intelligent transport untuk mendeteksi adanya pelanggaran, kemudian mendeteksi adanya crowded ya atau orang. Kemudian kita juga ada service optical character recognition, mengenali tulisan. Ya, ini fungsinya untuk mempercepat proses dari misalnya pembelian, penjualan dan lain sebagainya. Kemudian ada data analysis untuk memprediksi customer yang prospectable. Dan kita ada natural language processing, ya contohnya ini untuk marketing research. Ya, oke, baik. Berikutnya saya coba masuk ke dalam langsung saja ke dalam artificial intelligence-nya itu sendiri. Jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini merupakan cabang ilmu yang luas ya, di mana di dalamnya biasanya terdapat subset keilmuannya, di antaranya ada machine learning dan ada deep learning. Ya, ini nama terakhir banyak di-mention oleh media dan juga oleh researcher ya mengenai deep learning. Kemudian ada juga data science yang beririsan dengan artificial intelligence. Nah, selain itu sebenarnya masih banyak bidang lainnya yang beririsan atau menggunakan teknologi artificial intelligence. Nah, kita hari ini akan fokus pada pembahasan dengan menggunakan deep learning ya. Jadi deep learning ini persyaratan utamanya adalah kita memiliki data history untuk mengerjakan kerjaan di bidang artificial intelligence. Sebagai contoh misalnya saya ingin mendeteksi ini langsung aja contohnya ya. Nah, saat ini arsitektur dari deep learning yang terjadi saat ini adalah seperti berikut. Misalnya kita punya data, ada gambar kucing, ada 100 gambar kucing, kemudian ada gambar anjing, ada 100, ada gambar topi, dan ada gambar gelas ya. Masing-masing ada 100 gambar. Nah, kemudian kita ingin melatih dengan 400 gambar, bagaimana caranya untuk membuat suatu model berbasis deep learning atau machine learning yang dapat menerima, ke depannya menerima input gambar dan memprediksi gambar apa itu. Ya, nah current deep learning arsitektur ini atau approach-nya saat ini adalah data kita akan latih dengan salah satu model di deep learning namanya convolutional neural network ya. Ini bisa dicek papernya Alex tahun 2013 atau tutorialnya pada CS231N ya, Bapak Ibu mungkin yang banyak di bidang nanotech bisa coba diakses convolutional neural networks, di mana dengan model deep learning ini dia akan dapat menerima input berupa gambar ya, dan dapat memprediksi jenis gambarnya ini apa, apakah kucing, apakah anjing, apakah topi, dan apakah gelas, seperti itu. Nah, kalau kita jabarkan lagi arsitektur di dalamnya sebenarnya kompleks. Bapak Ibu bisa cek di YouTube-nya Bisa AI ya untuk penjelasan mengenai convolutional neural networks. Nah, biasanya saat ini kita dapat melatih gambar-gambar atau data kita dengan menggunakan komputer kita. Namun biasanya itu lambat. Kenapa lambat? Ya karena pemrosesannya, komputasinya itu berjalan di atas CPU. Nah, biar cepat bagaimana? Biasanya saat ini adalah dengan menggunakan GPU. Contohnya adalah GPU Titan dari NVIDIA. Ini bisa meningkatkan training speed kita, karena kita melatih tidak lagi di CPU, tapi di GPU, ya seperti itu. Ini ya, proses yang saat ini terjadi, yang banyak digunakan oleh peneliti seperti ini. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kebutuhan untuk melatih suatu model AI ini sangat tinggi ya. Kalau kita dulu belajar mengenai arsitektur komputer ya, model von Neumann. Nah, kalau kita lihat di sini model-model yang berbasis elektronika ya, electronic circuit, ini kalau kita lihat yang ini ya, yang warna biru. Nah, kemudian kalau kita lihat Titan yang tadi saya tampilkan ini kecepatannya hanya di angka segini ya. Nah, kalau kita lihat ada lagi model yang lebih cepat, misalnya contoh Bapak Ibu kalau menggunakan FPGA atau menggunakan arsitektur ASIC ya, ini seperti ini ya. Dengan ASIC ini lebih cepat. Nah, ada lagi yang lebih cepat yaitu arsitektur optikal ya. Namun ini banyak yang belum menggunakan, dan sebetulnya kita lagi coba mempelajari dengan optikal ini apakah dapat mempercepat proses yang biasanya dikerjakan oleh electronic circuit.
ya seperti itu. Dan optical ini bagian dari nanoteknologi seperti itu. Jadi yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah saya akan coba ngambil salah satu paper di mana paper tersebut sudah dapat membuktikan bahwa untuk mentraining kasus dari image classification seperti ini di dalam arsitektur optical atau kita sebut dengan optical neural network ini menjadi lebih cepat ya seperti itu. Nah, ini mungkin sudah banyak dibahas oleh Prof. Syahbudin mengenai nanoteknologi. Jadi ini manipulasi dari material ya, atomik, molekular dan supramolekular scale. Kemudian aplikasi dari nanotek ini contohnya adalah video game dan personal computer dan termasuk sirkuit yang ukurannya sudah sangat kecil ya. Dan kemudian terus berkembang sesuai dengan prinsip dari hukum Morse ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang dari computer science, ada Morse law itu kecepatan prosesor itu berkembang ya seiring dengan waktu. Nah, saat ini kalau kita menggunakan electronic circuit ini mentok di kisaran seperti ini. Nah, ini kita bisa jadi masih research sebetulnya ya. Ini bisa kita tingkatkan dengan menggunakan optical chip seperti itu. Oke, saya coba lanjutkan. Nah, jadi ini ada bagian dari nanoteknologi yang disebut dengan nanophotonics ya. Jadi ini nanophotonics ini adalah bidang yang mengkaji interaksi cahaya dengan material pada skala nanometer. Jadi inovasinya ini cukup banyak ya, ada lampu LED, UV untuk sterilisasi air dan sebagainya. Nah, ini sudah diliput di berita ya dari MIT News. Jadi nanofotonik ini merupakan solusi komputer masa depan. Kemampuan dan kinerjanya 1000 kali lebih baik dari komputer berbasis microchip biasa. Nanofotonik ini juga menjadi nanochip model untuk menangani deep learning. Nah, kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan deep learning, ya biasanya kalau kita mentrain atau melatih arsitektur seperti ini bisa memakan waktu mungkin kalau total gambarnya ada 100.000 gambar, mungkin bisa beberapa jam. Nah, pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Shen et al. Ini bisa mempercepat proses pelatihan yang sebelumnya kita menggunakan arsitektur misalnya dengan GPU Titan X, ini diubah menjadi arsitektur optical ya seperti itu. Nah, papernya ini bisa dibaca ya, Shen et al. 2016, Deep Learning with Coherent Nanophotonic Circuit ya. Jadi sudah sudah bisa, namun mungkin alatnya ini belum sampai di kita. Nah, ini yang bisa kita coba terus gali ya untuk mempercepat speed up dari proses pelatihan. Namun di sini perlu diperhatikan juga kalau kita lihat arsitekturnya ini perlu kita modifikasi terutama untuk matrix multiplication-nya atau perkalian matriksnya. Misalkan kita jalankan di GPU, sebenarnya kalau kita tidak menggunakan library misalnya dari TensorFlow atau dari CUDA gitu kan, itu agak sulit gitu kita membuat perkalian matriksnya. Nah, ini juga harus disesuaikan. Jadi ini tim kita juga tertarik untuk masuk ke sini mungkin kalau alatnya sudah ada. Jadi ini salah satu peran dari nanoteknologi untuk mempercepat deep learning training ya. Jadi itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya lebih banyak informasi terkait event-event webinar ya. Kemudian mungkin izin sedikit untuk menyampaikan beberapa event kita lainnya. Besok kita masih ada event lainnya, yaitu kita mengundang Kang Onowe Purbo, Bapak Internet Indonesia, di hari Sabtu 20 Juni 2020 jam 12 sampai dengan jam 15 ya. Silakan daftar di bisa.ai/tampil. Kemudian kita akan belajar mengenai algoritma optimisasi ya. Ini juga terpakai ya di berbagai bidang, bukan hanya di computer science ya, tapi di bidang-bidang lainnya. Kemudian kita bekerja sama dengan Aptikom ya, menghadirkan Bapak Prihandoko, dosen Universitas Gunadarma untuk berbagi mengenai data preprocessing dan clustering. Dan kita masih ada agenda rutin dengan Aptikom
lainnya di bulan Juni ada sekitar 10 agenda. Silakan Bapak Ibu lihat di bisa.i/tampil ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Oktav. Baik kepada para peserta yang ingin bertanya, terutama terkait AI dengan teknologi ataupun nanoteknologi itu sendiri, karena kita masih ada Prof. Syahbudin yang siap menjawab. Baik, untuk para peserta dipersilahkan bisa diketik di kolom chat publik atau di kolom komentar bagi yang live ya YouTube. Oke, baik. Mungkin untuk Prof. Syahbudin bisa di unmute suaranya. Baik, sambil menunggu mungkin tadi sedikit tambahan juga bahwa di seminar Roundtable Edition 4 ini nanti akan ada sesi lanjutan, yaitu sesi kedua dan sesi ketiga. Dan sesi kedua ini akan diadakan jam setengah 4, 15.30 sampai dengan jam setengah 6. Dan kemudian lanjut di sesi ketiga jam 7 sampai jam 9. Nah, di sesi kedua ini bakal ada Pak Dr. Renat Arli Aditya Parikesit dari I3L. Nah, beliau nanti akan menjelaskan mengenai RNA Structure Prediction for Cancer Biomarker. Nah, selanjutnya di sesi yang ketiga, nanti bakal dilanjutkan oleh dua pemateri kita, yang berasal dari, pertama dari LIPI, yaitu oleh Gita Syaputra MSI, dan yang kedua oleh Bapak dosen Stak Cilegon, yaitu Pak Agrin Febrian Pradana MSI. Nah, selanjutnya dari para peserta diharapkan tidak pergi dari seminar ini karena masih ada sesi-sesi lanjutan yang tak kalah menarik. Oke, baik. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari saya ya. Untuk Prof. Syahbudin, apakah masih ada? Kita lihat. Oke, sepertinya. Oke, baik. Sepertinya Prof. Syahbudinnya sudah. Kita lihat. Oke, baik. Untuk Prof. Syahbudin. Mungkin kita tunggu 2-3 pertanyaan untuk para narasumber kita kali ini, yaitu Prof. Syahbudin, Pak Miftah, dan Pak Oktav. Dipersilahkan. Halo, selamat sore, Prof. Iya, Prof, itu bisa di-unmute dulu suaranya, jadi di klik gagang teleponnya, terus diganti Prof dari mode listening menjadi mode mikrofon. Yang di bagian bawah tengah, Prof, ada gambar gagang telepon. Oke, Prof. Sambil kita tunggu pertanyaan dari para peserta. Ya, sudah, silakan. Prof ya.
Kan tadi ada mengenai nanoteknologi, kan tadi ada cacat defeksi dari suatu kristal ya Prof ya? Iya, silahkan. Ya. Nah, kira-kira dari defeksi itu pengaruhnya terhadap nanomaterialnya itu apa ya Prof? Kalau misalkan ada defeksi, apakah dia semakin baik, meningkat, atau malah semakin menurun? Jadi begini, cacat kristal itu ada 4 ya, ada cacat titik, cacat garis, cacat bidang, cacat volume. Yang berhubungan dengan kekuatan itu umumnya adalah cacat garis atau dislokasi. Nah sekarang orang sengaja memberi deformasi banyak gitu, memberi dislokasi banyak atau dislokasi, kerapatan dislokasinya tinggi. Memang sengaja dibuat seperti itu gitu, sehingga nanti bahannya itu menjadi lebih kuat dia, dan itu itu salah satu suatu bahan menjadi lebih kuat, yaitu salah satunya adalah tingkat kerapatan dislokasinya tinggi dia. Oh gitu ya Prof. Salah satunya ininya. Oke, baik Prof. Dari Profesor sendiri, ini pendapat Profesor apabila nanoteknologi digabungkan dengan AI, itu bagaimana Prof? Sebenarnya kan ada biasanya kita juga menggunakan software gitu nih. Software itu misalnya contohnya sederhana aja, kita mau menghitung panjang dislokasi misalnya. Ini contohnya aja. Jadi kerapatan dislokasi itu ukurannya adalah berapa nano per volume dia. Ini itu bisa dimanipulasi, dihitung dengan berbantuan perangkat lunak gitu. Nah kalau kita mau masuk ke AI sebenarnya bisa juga ya, kita contohnya tadi saya cerita slip band, slip plan. Jadi bidang slip ini banyak terbentuk di kristal-kristal yang ada gitu. Mungkin dia karakteristik bahan tertentu, cuman masalahnya di nanoteknologi itu kita melihat sudah ukurannya, kristalnya ukuran nano. Ya mungkin dari karakteristik itu bisa nanti menggunakan AI gitu. Oh ini karakteristiknya ini gitu. Atau kalau dia berbentuk kristal dengan pasal lain bisa juga gitu ininya. Jadi ini peluangnya banyak gitu ininya. Ya kalau mau dikembangkan AI untuk nano kristalin, saya kira sih itu salah satu contohnya. Atau untuk menghitung tadi kerapatan dislokasi yang ada di suatu kristal bisa itu. Jadi ini peluangnya banyak lah untuk teknologi. Saya sih kalau ada yang mau ya syukurlah gitu ininya, mau mengembangkan itu. Karena ada teman saya satu di ITB di metalurgi juga, dia lagi cari mahasiswa, mau kita mau untuk ambil S3 silahkan katanya. Itu aja saya kira sih. Oke, makasih Prof. Jadi ternyata nanoteknologi ini emang memungkinkan untuk dikembangkan melalui AI ya Prof ya? Bahkan bisa. Ya, Prof. Oke, baik. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari para peserta yang mungkin penasaran terkait dengan nanoteknologi maupun AI? Bisa ditanyakan di kolom chat publik. Oke, mungkin untuk Pak Miftah, apakah masih aktif? Mungkin kita bisa bertanya-tanya juga. Mungkin keterkaitan antara nanopartikel atau nanofotokatalis ya. Tadi kan mengenai fotokatalis ya. Mungkin apakah bisa juga dihubungkan dengan AI? Ya, Ibu Moderator. Untuk penerapannya menurut saya bisa diterapkan dengan AI dalam hal
penentuan pewarna yang baik. Jadi kita tidak perlu lagi memakai serangkaian proses yang cukup panjang untuk menentukan pewarna mana yang dapat menghasilkan efisiensi yang besar. Seperti itu Bu, mungkin untuk penerapan di bidang AI ke depannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Miftah. Jadi ternyata teknologi AI ini sangat membantu ya, bahkan untuk bidang-bidang ilmu lainnya seperti ilmu sains. Dan tadi dalam ilmu nanoteknologi juga sangat berperan sekali. Nah, baik untuk para peserta yang ingin mungkin bertanya-tanya lagi lebih lanjut, bisa ditanyakan. Oke, baik. Mungkin kalau misalkan belum ada lagi, mungkin kita karena sudah jam 3 ya, mungkin kita tutup saja. Mungkin apakah ada... Oke, sebentar. Oke, baik. Karena sudah di penghujung acara, Prof, bolehkah kita tutup, Prof, acaranya? Ya, silahkan tutup aja. Oke. Ya, silahkan tutup. Ya, oke, baik, Prof. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak kepada Prof. Syahbudin dan juga kepada Pak Miftah serta Pak Oktav yang telah meluangkan waktunya di acara Roundtable Edition 4 Nanotechnology, Molecular Structure, dan selanjutnya juga bakal ada sesi-sesi selanjutnya, yaitu sesi kedua dan sesi ketiga. Jadi diharapkan para peserta tidak pergi kemana-mana, mungkin pergi nanti jam 4 kembali lagi ke ruangan ini untuk mendapatkan materi dari Pak Arli yang berasal dari I3L dan akan menjelaskan mengenai RNA dan DNA molekul. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Prof. Selamat sore. Dan untuk para peserta bisa juga kita foto bersama kali ya, Prof. Bagaimana, Prof? Foto bersama, boleh. Oh, boleh. Oke, baik. Baik, untuk para peserta dan operator bisa dibuka webcam-nya. Nanti hasilnya tolong dikirim ke saya ya. Oh iya, Prof. Ya, baik, Prof. Untuk para peserta dipersilahkan. Sepertinya masih di lock ya. Coba kita cek apakah sudah dibuka. Nah ini jadi yang terkunci ini sebenarnya mungkin terkuncinya mikrofon ya, tapi webcamnya bisa dibuka. Jadi para peserta boleh dibuka webcamnya. Oke, bagi para peserta yang webcamnya nggak bisa, tidak apa-apa. Nanti kita insya Allah bisa ketemu di lain waktu. Dan jangan lupa di sesi kedua juga masih ada sesi-sesi lainnya juga oleh oleh Pak Arli dan juga Pak Gita serta Pak Agrin. Untuk para peserta dipersilahkan. Oke, ya. Yang lain masih ditunggu. Tema kali ini benar-benar menarik sekali karena benar berbeda dengan tema-tema yang sebelumnya. Dan mungkin para peserta yang juga tertarik bisa juga nanti di sesi kedua dan sesi ketiga masih berhubungan dengan AI dan juga semacam molecular structure, nanoteknologi seperti itu. Jadi bisa kembali lagi ke ruangan ini untuk sesi kedua dan sesi ketiga. Oke, selanjutnya para peserta yang lain masih ditunggu. Mungkin sekitar puluhan, kita mungkin nanti bakal bisa foto. Kalau misalkan yang lainnya tidak bisa, tidak apa-apa. Oke, masih nunggu yang lain.
Baik, saya tunggu ya sekitar semenit lagi, nanti kita akan foto bersama. Untuk para peserta yang tadi belum bisa webcamnya, dicoba lagi. Di bagian pojok kanan bawah itu ada gambar webcam. Nah, di situ share webcam, klik aja. Kemudian bisa start share. Nah, di situ ada pilihan sebenarnya, pilihan low, high, atau medium, tergantung koneksi kalian. Jadi, webcamnya itu bisa disesuaikan dengan koneksi kalian. Oke, masih ditunggu yang lain. Oke, untuk Prof. Syahbudin, maaf Prof, kemana ya Prof-nya ya? Coba kita lihat Prof. Syahbudin, oke, mungkin bisa dicoba lagi Prof. Oke, kita tunggu Prof. Syahbudin ya. Sepertinya terkunci. Oke, kita masih sambil tunggu Prof. Syahbudin. Sebentar. Bentar ya, saya tanya. Mungkin untuk operator, Prof. Syahbudinnya bisa di-unlock. Oke, tinggal Prof. Syahbudin. Untuk peserta yang lain juga masih berkesempatan untuk kita foto bersama di sini. Oke, sepertinya mana? Kita coba cek. Oke, tinggal tunggu Prof. Syahbudinnya. Oke, untuk Prof. Syahbudin dipersilahkan membuka webcamnya. Untuk operator bisa mungkin dibantu di-unlock. Oh, sudah ya? Oke. Oke, kita coba promote moderator. Oke. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Untuk tadi Prof. Syahbudin, sebenarnya dari tadi udah kita foto sih, step by step, tapi tunggu sampai semua penuh. Oke, jadi untuk Prof. Syahbudin masih ada fotonya tadi, oke. Siap, terima kasih banyak kepada semuanya yang telah hadir. Jangan lupa nanti akan ada sesi selanjutnya, sesi kedua dan sesi ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.